Think globally but act locally. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isrofi Kasaputra, dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai betapa pentingnya memahami istilah tersebut. Think globally but act locally merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kita harus menjaga dan mempertimbangkan keadaan atau situasi di sekitar kita dalam mencapai tujuan. Istilah ini pertama kali digunakan dalam sebuah upaya dalam menyebarluaskan kesadaran untuk menjaga dan melindungi habitat dan organisme di sekitar kita. Dikarenakan pada dasarnya habitat di sekitar kita memiliki keunikannya yang tersendiri, dan jika tidak dijaga dengan baik, maka akan mengakibatkan berbagai permasalahan yang memiliki dampak secara global. Istilah ini tidak hanya diterapkan untuk permasalahan lingkungan saja, namun juga bisa diterapkan kepada permasalahan kita sehari-hari. Contohnya, untuk menyadari bahwa pasar di seluruh dunia itu berbeda, dan apabila kita ingin memperkenalkan sesuatu di suatu wilayah tertentu, hal tersebut kemungkinan tidak akan menghasilkan output yang berbeda jika diterapkan kepada wilayah yang lain. Maka dari itu, perlu kita mengetahui keunikan lokal sebelum mengimplementasi sebuah perubahan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, istilah ini juga bisa diterapkan pada bidang yang lainnya, antara lain perencanaan perkotaan, pendidikan, bisnis, dan juga bahkan demokrasi. Salah satu contoh dalam bidang perencanaan perkotaan adalah kita diharuskan untuk berpikir secara global namun bertindak secara lokal. Hal tersebut dikarenakan pembangunan perkotaan akan mengakibatkan dampak yang cukup besar terhadap kesehatan lingkungan ataupun kesehatan komunitas di sekitar. Maka dari itu, kita tidak hanya dituntut untuk menyadari perbedaan secara global saja, namun juga kita harus menyadari perbedaan dan permasalahan wilayah perkotaan dan pedesaan tersebut. Dikarenakan mereka juga ingin mengubah dinamika komunitas mereka sendiri. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang cukup kompleks tersebut, dan juga untuk meningkatkan kelayakan hidup hunian di wilayah perkotaan, kita harus mempelajari permasalahan lingkungan yang ada, membandingkan setiap permasalahan yang ada, serta menentukan prioritasnya, menentukan tujuan, dan juga mengidentifikasi permasalahan yang ada. Bagian-bagian tersebut merupakan hal atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam mengetahui keunikan wilayah tersebut. Dan selanjutnya, penerapannya pada bidang pendidikan, di mana pada saat ini pejabat pemerintah dan dewan sekolah di seluruh dunia mulai mengembangkan proses mengajar yang baru. Hal tersebut umumnya dikarenakan adanya globalisasi melalui sosial media. Sedangkan globalisasi itu sendiri sudah dianggap sebagai konsep dasar yang harus diketahui pelajar untuk mengetahui isu-isu global
Oleh karena itu, think globally but act locally juga merupakan hal yang mendasar untuk diketahui pelajar, di mana kita harus mengetahui isu-isu tidak hanya secara global tersebut dan juga menyelesaikan permasalahan tersebut secara lokal. Dan selanjutnya, penerapannya pada bidang bisnis, di mana istilah ini diterapkan oleh perusahaan untuk membangun percabangan lokal. Hal ini biasanya diungkapkan dalam sebuah istilah yang menggabungkan dua istilah, yaitu global dan lokal, menjadi satu, yaitu glokal. Dalam strategi periklanan dan branding yang diciptakan oleh Akio Morita, yang merupakan pendiri dari Sony Corporation. Sedangkan istilah glokal itu sendiri diambil dari berbagai istilah berbahasa Jepang, yaitu dochakuka, yang memiliki arti globalization, localization, di mana pada saat itu digunakan untuk mengadaptasi teknik pertanian kepada kondisi lokal. Yang selanjutnya berevolusi menjadi strategi bisnis. Saat ini juga semakin banyak perusahaan yang memperhatikan permasalahan lingkungan di dalam maupun di luar perusahaan mereka. Hal tersebut juga dibantu dengan adanya tekanan dari pemerintah dan juga masyarakat lokal mengenai isu lingkungan yang memiliki potensi dalam mempengaruhi citra perusahaan mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya dorongan oleh masyarakat dan pemerintah agar perusahaan dapat mengetahui batasan-batasan yang jelas jika ingin melakukan proses bisnis mereka. Ada juga konsep ini diterapkan pada bidang demokrasi. Dalam hal ini, berpikir secara global merupakan mendengarkan aspirasi masyarakat, mendokumentasi kebutuhan mereka, mempromosikan partisipasi masyarakat, dan mendukung mereka dalam mencari solusi lokal yang tepat. Dalam hal ini, negara berperan sebagai memfasilitasi kelancaran dan keberhasilan. Di samping itu, pemikiran global tidak selalu tak tertandingi. Sebagai contohnya, masyarakat sipil lebih aktif dalam menegosiasikan prioritas permasalahan global. Oleh karena itu, pemikiran lokal dapat dan harus menginspirasi kebijakan global melalui advokasi, tekanan sosial, dan proses demokrasi. Konsep yang mendasari istilah ini cukup bervariasi. Beberapa contoh yang mendasari istilah ini adalah istilah as above, so below, dan juga istilah yang diucapkan oleh Goethe, yaitu if we would like to seek comfort in the whole, we must learn to discover the whole in the smallest part. Saya ulangi, sebagai istilah yang diucapkan oleh Goethe, yaitu if we would seek comfort in the whole, we must learn to discover the whole in the smallest part. Think globally but act locally dihadirkan untuk mengingatkan kita bahwa masalah global masa kini tak dapat diingkari terkait dengan masalah lokal, atau masalah lokal tak lepas dari masalah global secara lamban atau seketika, saling mempengaruhi dampak secara internasional ataupun domestik.
Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini akan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.